Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runi Sri Lestari. Nomor induk mahasiswa F4 3812310082. Saya mengajar di SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo, kelas jauh. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tanjung Pura. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penelitian uji kinerja dengan menggunakan pembelajaran problem basic learning pada materi pencemaran lingkungan di kelas 7 SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo, kelas jauh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa, dipimpin oleh ketua kelasnya atau wakilnya. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sehat semua. Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua?
Hadir, Bu. Baiklah, untuk pelajaran hari ini masih ingatkah kalian mengenai pelajaran sebelumnya? Pelajaran sebelumnya yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Siapa yang ingat klasifikasi makhluk hidup itu apa? Coba tunjuk tangan. Ya, coba dibaca. Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan bersamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki makhluk hidup. Baiklah, mungkin itu adalah pengertian dari makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan berdasarkan ciri dan persamaan dari makhluk hidup. Untuk hari ini, yaitu kita lanjutkan mengenai materi pencemaran lingkungan. Siapa yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Ada yang tahu? Ya? Kerusakan terjadi pada lingkungan. Siapa lagi yang tahu pengertian dari pencemaran lingkungan? Nggak ada lagi? Ayo, berarti Ibu jelaskan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan, di mana kondisi awalnya bersih menjadi kotor. Adapun macam-macam dari pencemaran lingkungan. Siapa yang tahu macam-macam pencemaran lingkungan? Tunjuk tangan. Pencemaran lingkungan itu ada 3. Siapa yang tahu? Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Kalau pencemaran air itu meliputi apa? Apa? Membuang sampah sungai, membuang sampah sembarangan, membuang limbah pabrik. Itu masuk pencemaran tanah apa pencemaran air? Dua-duanya. Kalau kaleng dan plastik, tanah. Kalau sampah yang bergenang di karet, air. Contoh lagi pencemaran lingkungan yang ada di laut, cuman sampah, limbah. Ada lagi? Keracunan akibat ulah manusia. Apa itu? Pakai obat apa itu? Utas. Ada di sini? Ada. Selanjutnya untuk pencemaran tanah, sampah, membuang sampah sembarangan, menimbun sampah. Itu masuk pencemaran apa? Tanah. Nah, Pencemaran udara, kebakaran, asap kendaraan, asap mobil, asap pabrik. Itu yang luas ya. Kalau yang di dekat kita asap, berarti ada banyak pencemaran. Adapun dampak dari pencemaran lingkungan itu apa? Menyebabkan penyakit. Apalagi? Apa? Sesak napas, terjadi banjir, tanah longsor. Apalagi? Sudah. Untuk tanah longsor berarti itu bencana alam. Itu adalah merupakan dampak dari pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Terus bagaimana solusinya? Solusi yang pertama, melakukan penghijauan atau menanam pohon yang ada di sekitar kita. Yang kedua, reboisasi, sama aja dengan penghijauan. Terus selanjutnya ada lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Habis itu
tidak ngapain? Solusinya kurangi kurangi bakar sampahnya. Banyak kan? Biar gak jadi polusi. Kalau kita tiap hari bakar sampah nanti sesak napas kita. Ya. Terus tuh ada nggak pencemaran lingkungan itu terdapat polutan? Siapa yang tahu polutan? Di dalam pencemaran lingkungan terdapat polutan. Siapa yang tahu pengertian dari polutan? Pencemaran lingkungan terdapat polutan. Polutan adalah penyebab terjadinya pencemaran lingkungan atau yang menyebabkan dari pencemaran lingkungan. Contohnya ini sudah ada ibu bikin. Apa ini? Sungai sama apa? Sampah yang kita buang di sungai. Selanjutnya kebakaran nanti masuk pencemaran udara. Selanjutnya ada lagi ya, plastik yang berserakan. Terus tuh botol-botol aqua, wadah air minum itu masuk polutan. Ada yang paham? Sampai di sini ibu jelaskan? Ada yang mau ditanya? Tidak ada? Sudah cukup? Tujuan dari pencemaran lingkungan di sini yaitu mengetahui, menganalisis macam-macam dari pencemaran lingkungan. Sudah ibu jelaskan tadi, pencemaran lingkungan adalah pencemaran lingkungan. Masih ingat pencemaran lingkungan yang ibu jelaskan tadi? Siapa yang tunjuk tangan? Pencemaran lingkungan tadi. Pencemaran lingkungan adalah kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Dampaknya masih ingat? Apa dampak dari pencemaran lingkungan? Menyebabkan sesak napas. Habis itu batuk dan pilek. Apalagi udara menjadi tidak segar. Apalagi masih banyak lagi yang belum kita ketahui atau belum kamu pahami. Selanjutnya yaitu mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Silakan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalau kamu mengerjakan LKPD, di sini ada tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu menganalisis macam-macam dari pencemaran lingkungan. Sebelum ibu bagi, kamu pahami dulu petunjuk dari LKPD. Masih ingat LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik, bukan lembar kertas. Ini emang dari kertas, nak. Ya. Sebelum ibu lanjutkan yaitu pengamatan di luar lingkungan, ibu bagi dulu, kamu pahami dulu petunjuknya. Ya, pahami petunjuknya baru kita penelitian untuk di luar kelas. Ibu bagi kelompok 1 ditulis nama kelompok dan nama siswa atau peserta didik. Kelompok 2, kelompok 3, dan ini terakhir kelompok 4. Sebelum kamu mengisi, terlebih dahulu siapkan alat dan bahannya. Di sini alat dan bahannya adalah buku, pena, dan alat pencemaran lingkungan di luar yaitu mengamati tentang pencemaran di luar kelas. Sebelum pengamatan sudah dipahami dulu petunjuknya? Sudah. Baca dulu petunjuk LKPD-nya. Dibaca dulu petunjuk LKPD-nya. Ada yang ditanya untuk LKPD? Ada yang ditanya? Kelompok 2? Ada yang tanya? Kelompok 3? Kelompok 4? Enggak. Bahasanya tolong bahasa Indonesia ya, karena kita masih di Indonesia dan kita masih belajar. Sudah paham semua? Ya. Baiklah, selanjutnya kita pengamatan di luar.
Untuk kelompok 1, Ibu bagi mengenai pencemaran tanah. Kelompok 2, pencemaran air tanah. Kelompok 3 dan kelompok 3 pencemaran tanah, kelompok 2 pencemaran udara, dan kelompok 4 adalah pencemaran air. Kita pengamatan di luar, silakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan Adalah pengamatan mengenai pencemaran tanah dan air. Apa yang kamu ketahui di sini? Sampah yang menumpuk karena tidak adanya selokan atau air yang mengalir. Akibatnya menyumbat. Selain itu, untuk pencemaran ininya terdapat jentik-jentik nyamuk. Apalagi yang ada? Sudah, ini maksud pencemaran mana? Selanjutnya, dapat tanam belum berenang apa Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Apa yang kamu ketahui tentang pencemaran air tadi, dampaknya bagaimana? Dampaknya yaitu Ikan akan mati. ikan akan mati. Terus tuh banyak lagi apa itu yang ada di air? Sampah yang menumpuk. Ikannya akan mati. Tengok nih ikan-ikannya. Kapus ya. Oh, sapinya Itu dari situ. Ini apa? ada yang perlu ditanya mengenai pencemaran air? Sudah cukup? Lingkungan. Untuk selanjutnya kamu mengisi LKPD-nya berdasarkan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1
ada yang perlu ditanya? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas dilanjutkan pengisiannya. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah jelas? Sudah selesai? Sudah selesai semua? Belum. Kelompok 3? Dilanjutkan. Ada yang perlu ditanya? Sudah jelas semua? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, sudah jelas, berarti diisi. Itu begini. Aku membantu pikiran. Penyebabnya apa? Nah, di situ penyebab pencemaran lingkungan. Itu macam-macam pencemaran tanah, pencemaran lingkungan. Kalau penyebab, apa penyebabnya pencemaran lingkungan itu? Ya, bisa jadi. Habis itu, apa lagi? Masa cuma kamu dewean yang isinya? Kawannya penyebabnya tuh udah semuanya. Ini itu setelahnya. Iya, besok lagi, beda lagi besok interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Penyebab dari pencemaran lingkungan. Wes ngerti. Sama aja, nggak apa-apa. Aku sih balik. Oh iya. Ayo. Akibat pencemaran lingkungan tadi, apa yang tulis? Apalagi kan bisa jadi. Kalau bisa jauh. Ayo, apa lagi? Diskusi Ibu cukup sampai di sini dulu. Kita presentasi dari mulai kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Semua bersama. Dari kelompok 1. Nama saya Anissa dan Rizky dari Ade, Mai dan saya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Dari hasil pengamatan apa yang kamu ketahui tentang pencemaran lingkungan? Perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Tuliskan apa saja yang ditemukan yang merupakan pokok pencemaran lingkungan karena banyaknya sampah yang menumpuk, plastik berserakan, dan banyaknya kaleng-kaleng yang berhamburan. Menurutmu apa saja penyebab dari pencemaran lingkungan yang kamu temukan? Karena adanya membuang sampah sembarangan, terlalu sering membakar sampah, dan adanya pembuangan limbah ke pabrik ke sungai. Menurutmu apa saja dampak yang dirasakan masyarakat dari pencemaran lingkungan tersebut? Menyebabkan sesak nafas, menyebabkan banjir akibat adanya sampah yang berserakan. Apa saja solusi yang dapat kamu lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan tersebut? Tidak membakar sampah, tidak membuang sampah sembarangan, dan melakukan reboisasi atau penghijauan. Apa saja yang dapat kamu berikan untuk mengurangi pencemaran lingkunganmu? Membuat tempat sampah dan membuat selokan.
ditemukan. Hasil kesimpulan kami dari kelompok 1 adalah dengan adanya sampah kita harus membuat selokan dan membuat tempat sampah. Baiklah, itu dari presentasi kelompok 1. Dari kelompok 1 ada yang perlu ditanya? Ada Bu, apa dampak dari pencemaran tanah? Apa dampak dari pencemaran tanah? Apa yang dimaksud dengan apa kamu tadi soalnya? Apa dampak dari pencemaran Sebutkan dampak dari pencemaran udara. tanah? Oh, pencemaran tanah ya? Untuk kelompok 1, pencemaran tanah, dampaknya bagaimana? Dan menyebabkan banjir akibat adanya sampah yang Sudah cukup jelas kelompok 4? Ada lagi yang perlu ditanya? Ada lagi yang perlu ditanya? Tunjuk tangan. Dari kelompok 2 silakan. sebutkan pencemaran tanah. Sebut pencemaran tanah. Contoh dari pencemaran tanah. Itulah dari penjelasan dari kelompok 1. Masih ada yang perlu ditanya? Kalau tidak ada, Ibu persilakan dan Ibu ucapkan terima kasih. Kelompok 1 kita beri tepuk tangan dulu sebagai apresiasi. Silakan duduk kembali kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2 mohon dipresentasikan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Kami membacakan akan membacakan hasil diskusi. hasil diskusi kami. 1. Dari hasil pengamatanmu, apakah yang kamu ketahui tentang pencemaran lingkungan, perubahan pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi? 2. Tuliskan apa saja yang ditemukan yang merupakan polutan pencemaran lingkungan, banyaknya sampah yang tertumpuk, plastik yang berserakan, banyaknya kali-kali bekas yang berkembang, yang berhamburan. 3. Menurutmu apa penyebab dari pencemaran lingkungan yang kamu temukan? Sampah yang berserakan, tumpukan sampah, sampah yang berada di selokan. 4. Menurutmu apa saja dampak yang dirasakan masyarakat dari pencemaran lingkungan tersebut? Terjadinya penyakit seperti batuk, flu, sesak nafas, dan penyakit kulit. 5. Apa saja solusi yang kamu lakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan tersebut? Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pencemaran asap. 6. Apa saja saran yang kamu berikan untuk menanggulangi pencemaran lingkunganmu? Tidak membuang sampah dengan sembarangan, membersihkan selokan, dan tidak membuang limbah pabrik dengan sembarangan. Kesimpulan dari kami adalah untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan. Baiklah, ini dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang perlu ditanyakan? Ya, dari kelompok 1 silakan. Sebutkan dampak dari pencemaran air. Air menjadi kotor, ikan Air menjadi kotor, ikan akan mati. Ini dari pengamatan kelompok 2. Selanjutnya ada yang perlu ditanya lagi? Kalau tidak ada, Ibu persilakan duduk kembali. Sebelum duduk kembali, Ibu beri persepsi dulu. Apresiasi. Sebelum kembali ke tempat duduk, Ibu kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 karena sudah mempresentasikan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok mengenai pencemaran air. Ibu persilakan pencemaran air. Kesimpulan kami, kita tidak boleh membuang sampah ke sungai atau limbah.
Apa saja cara yang dapat kamu berikan untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Dengan buang sampah di air di sungai. Jangan meracun ikan dengan benda. Ekosistem air menjadi punah dan air menjadi tercemar. Ada yang perlu ditanyakan? Pencemaran air. Sudah paham semua mengenai pencemaran air? Paham. Sebelum duduk, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ibu persilahkan kembali lagi ke tempat duduk. Itu dari presentasi dari pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat dari perkembangan ekonomi dan teknologi. Adapun dampak dari pencemaran lingkungan, yang pertama, pencemaran lingkungan menjadi banjir. Apalagi? Selain banjir, pencemaran lingkungan terjadinya muntaber atau penyakit. Adapun solusi dari pencemaran lingkungan yaitu solusinya bagaimana? Melakukan penghijauan atau penanaman pohon di sekitar kita. Yang kedua, membuat selokan. Yang ketiga, membuat tempat sampah. Mungkin kesimpulan Ibu cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Di mana evaluasi ini Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Hasil kesimpulan Ibu tadi, ada yang perlu ditanyakan kembali? Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan mengenai soal evaluasi. Di mana soal evaluasi ini pengetahuan kamu mengenai pencemaran lingkungan, apakah kamu sudah paham atau belum? Ibu kasih soal evaluasi. Ibu bagikan, kamu isi, tulis nama. Ya, satu-satu nak untuk evaluasinya. Kalau kurang nanti Ibu tambah lagi. Kalau nggak tulis nama aja, nanti tulis nama aja. Udah, kalau tulis nama aja, tulis nama. Belum mengisi soal evaluasi, Ibu kembalikan lagi tempat dulu seperti semula ya. Soalnya evaluasi adalah pengisian secara mandiri. Ayo, Ibu kembali ke duduk masing-masing. Anda dibagi sama, nggak ada yang beda. Terus, ini nanti sebaliknya. Kenapa nggak ada pena? Ada yang bawa pena dua, kawanmu nggak ada pena. Penanya udah habis. Nah, hilang penanya. Siapa yang punya pena dua? Ayo diisi sebisanya. Ibu. Sudah? Kalau sudah dikumpul, kalau sudah. Tapi kalau belum dipahamin. Kan udah jawab. Evaluasi sudah selesai, berarti Ibu lanjutkan dengan soal refleksi. Refleksi di sini tinggal kamu jawab dalam kotak itu iya atau tidak, ya? Ibu akan membagikannya. Kalau nggak dapat ya. Hari ini cukup sampai di sini. Untuk besok kita melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai interaksi makhluk hidup. Ibu cukup sampai di sini. Sebelum pulang
Kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas. Mulai. Doa selesai.